wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Dwi Ananda. Saya akan menjelaskan tentang pengertian tingkah laku sosial. Tingkah laku sosial merupakan gerakan-gerakan yang diperlihatkan seseorang dan dapat dilihat oleh orang lain pada saat berinteraksi dengan lingkungan, terutama lingkungan sosial. Menurut Auguste Comte, seorang ahli yang menemukan nama sosiologi, mengemukakan bahwa di dalam mempelajari tingkah laku sosial tidak cukup melalui biologi dan sosiologi saja. Oleh karena itu, muncullah la moral, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia. Ilmu ini identik dengan ilmu pengetahuan tingkah laku yang sekarang lebih dikenal dengan psikologi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kekhasan tingkah laku sosial pada remaja. Yang pertama, adanya kemampuan dan memahami norma-norma dalam pergaulan. Di sini pergaulan itu sangat penting, memahami norma-normanya, karena adanya batasan antara laki-laki dan perempuan itu yang menjadi faktor penting. Apabila tidak diperhatikan, maka remaja antara laki-laki dan remaja perempuan itu akan melewati batasan-batasan tersebut dan dapat mengakibatkan fatal bagi diri mereka sendiri. Yang kedua, itu ada kemampuan untuk memahami individu dari remaja lain. Karena setiap remaja itu memiliki minat, bakat, perasaan yang berbeda-beda. Setiap orang pasti memiliki yang berbeda-beda, baik itu dari segi minat, bakat, maupun perasaan dari dalam diri mereka masing-masing. Yang ketiga, itu masa remaja merupakan masa pencarian jati diri, di mana mereka akan melakukan hal-hal apa yang mereka inginkan, hal-hal apa yang mereka merasa mereka benar. Di sini harus adanya perhatian dari orang tua supaya remaja tersebut bisa diarahkan kepada jalan yang benar, tidak kepada jalan yang salah. Yang keempat, itu adanya remaja untuk memiliki sikap tertutup terhadap permasalahan dalam dirinya sendiri. Ada remaja memiliki sifat terbuka terhadap masalahnya, bisa mereka bercerita kepada teman-teman yang mereka inginkan, teman-teman yang mereka percayai, mereka bercerita tentang masalah. Ada juga remaja yang tidak bisa bercerita. Mereka cenderung memendam perasaannya dan tidak ingin membagikan ceritanya kepada orang lain. Yang selanjutnya itu remaja memiliki ketertarikan kepada teman lawan jenisnya. Misal remaja tersebut bisa tertarik kepada teman laki-lakinya, atau remaja tersebut bisa tertarik dengan teman perempuannya. Itu semua berawal dari keadaan lingkungan dari mereka, di mana mereka bergaul, di mana mereka bisa berteman. Yang selanjutnya adalah pergaulan remaja itu biasanya ditandai dengan kelompok-kelompok atau disebut juga dengan geng. Di sini mereka akan membentuk suatu geng yang memiliki minat yang sama, keinginan yang sama, dan sebagainya, tergantung dengan kelompok yang mereka bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabel Ulfiah Amanda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan tingkah laku sosial remaja menurut teori psikoanalisa, social learning, dan kognitif. Yang pertama, teori psikoanalisa adalah teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut. Dan yang kedua, ada teori social learning yang berarti pembelajaran sosial yang menyatakan bahwa orang-orang belajar berperilaku sosial dengan mengobservasi dan mengimitasi model yang mereka lakukan dengan cara melihat orang lain. Proses ini dikenal dengan istilah modeling atau pembelajaran observasional.
orang-orang memulai untuk melanjutkan pelajaran mereka dengan memilih model yang akan ditiru. Mengimitasi model adalah elemen paling penting dalam hal bagaimana si anak belajar bahasa berhadapan dengan agresi dan kemudian mengembangkan perasaan moral dan belajar perilaku yang sesuai dengan gendernya. Dan yang ketiga yaitu ada teori sosial kognitif, yaitu salah satu teori yang menjelaskan pola-pola perilaku. Teori ini menitik beratkan pada bagaimana dan mengapa orang cenderung untuk meniru atau meneladani apa yang mereka lihat melalui media atau orang lain. Teori sosial kognitif merupakan pengembangan dari teori belajar sosial yang menyediakan kerangka kerja untuk memahami, memprediksi, dan merubah perilaku manusia. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khairo. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja. Ada 6 faktor. Yang pertama adalah faktor keluarga, merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak, termasuk perkembangan sosial mereka. Dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi dalam keluarga. Yang pertama itu adalah keberfungsian keluarga, yang kedua adalah pola hubungan keluarga, dan yang ketiga adalah status sosial dan status ekonomi. Masuk dengan faktor yang kedua adalah lingkungan sekolah. Sekolah itu merupakan lembaga pendidikan yang bertanggung jawab memberikan pendidikan kepada semua anak yang berhak. Oleh karena itu, remaja banyak menghabiskan waktu mereka itu dimulai dari anak usia 4 tahun. Dan sekolah itu mempengaruhi tingkah laku remaja, khususnya tingkah laku pada sosial mereka. Faktor yang nomor 3 adalah pengaruh teman sebaya. Kelompok teman sebaya itu memungkinkan remaja belajar keterampilan sosial, mengembangkan minat yang sama dan saling membantu dalam mengatasi dan dalam mencapai suatu tujuan mereka. Faktor yang keempat adalah kematangan anak. Bersosialisasi itu merupakan kematangan fisik dan psikis untuk mempertimbangkan dalam proses sosial dan menerima dan mendapat suatu pendapat dari orang lain, memperhitungkan kematangan intelektual dan emosional. Yang kelima adalah status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh situasi atau kondisi kehidupan sosial remaja dalam masyarakat. Secara tidak langsung, dalam pergaulan sosial anak itu, masyarakat dan kelompok memperhitungkan norma yang berlaku di dalam keluarganya. Terus faktor yang keenam adalah kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Kemampuan berpikir itu mempengaruhi banyak hal, seperti belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Oleh karena itu, kemampuan intelektual itu yang tinggi, kemampuan berbahasa yang baik, dan pengendalian emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Terima kasih. Itulah adalah 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial pada remaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.